Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan etika bermedia sosial. Anggota kelompok 4 yaitu ada saya sendiri, Ramadita Nabila Maharani dengan NIM 036, Fahiyatul Nisha Putri dengan NIM 154, Zauria Nur Prasetya dengan NIM 156, dan Muhammad Sawaludin dengan NIM 153. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan teman saya. Di sini ada prinsip bermedia sosial. Yang pertama ada true. Apakah informasi atau konten yang diunggah adalah benar? Kebanyakan pada masa sekarang, informasi tersebar dengan cepat tanpa mengetahui kebenarannya. Oleh karena itu, perlu menelaah ulang kebenaran akan sumber-sumber informasi atau konten yang kita dapatkan. Ada juga helpful. Teknologi hendaknya digunakan untuk kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain. Ilegal. Sadari adanya hak cipta. Ketika kita akan memuat atau membagi tulisan atau foto, tanyakan kembali kepada seseorang yang bersangkutan dengan konten atau informasi yang kita unggah. Ada juga kin. Hal utama yang penting untuk kita ingat adalah untuk selalu mengunggah hal-hal yang tidak jahat. Yang terakhir, necessary. Adanya skala prioritas dalam membagikan suatu konten atau informasi. Kita sebagai pengguna harus dapat memposisikan hal yang akan kita slide ke atas. Jadi untuk necessary ini hal yang kita posting ya. Jadi kita harus memikirkan ini tuh baik atau tidak untuk diposting di platform ini seperti itu. Next materi. Yang selanjutnya ada panduan dalam bermedia sosial. Yang pertama ada menjaga privasi, tidak dengan mudah memberikan informasi data diri di media sosial. Yang kedua ada jaga keamanan, membuat kata kunci yang cukup sulit untuk ditebak dan mengubahnya secara berkala. Yang ketiga ada menghindari hoax, tidak mudah percaya dengan berita yang diterima sebelum melakukan klarifikasi. Yang keempat ada menyebarkan hal yang positif. Tetaplah menyebarkan informasi positif sekalipun di media sosial yang sifatnya eksklusif. Yang terakhir ada gunakan seperlunya. Tetap gunakan media sosial untuk membantu meningkatkan produktivitas diri. Next. Yang selanjutnya ada larangan bermedia sosial. Yang pertama itu ada mengejek orang lain dan menyebut namanya. Ada juga orang yang terbiasa menulis no mention, tapi kemudian menjelek-jelekan pihak tersebut lewat tag dan mention. Kita bisa menyebut nama seseorang dan menuliskan pesan untuknya di muka umum. Tapi jika kita mengejeknya dengan harapan menjatuhkan reputasinya, artinya kita malah melakukan hal yang sama pada diri kita sendiri. Yang kedua itu ada curhat masalah pribadi, terus-terusan bercerita soal kesedihan, kemarahan, atau mengeluh akan berbagai hal hanya akan membuat reputasi kita buruk di media sosial. Yang ketiga ada menjelekkan orang lain tanpa menyebut nama. Ada juga orang yang terbiasa menulis no mention, tapi kemudian menjelek-jelekan pihak tersebut. Bersikap terlalu ekstrim dengan mengagung-agungkan pendapat Anda kemudian menjatuhkan opini orang lain, sama saja merusak reputasi diri sendiri. Yang terakhir itu adalah memulai konflik. Perang kata-kata sangat mungkin muncul di media sosial dan sebenarnya hal ini cukup sering terjadi. Contohnya saja perkelahian antar selebriti. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Selanjutnya ada tips penggunaan media sosial. Pertama yaitu sesuai kebutuhan. Sesuaikan penggunaan media sosial dengan kebutuhan atau minat. Contoh, bagi yang memiliki hobi fotografi atau membuat video dapat menggunakan media sosial Instagram dan YouTube. Lalu yang kedua yaitu beri batasan. Supaya tidak menjadi candu, media sosial itu harus dibatasi. Batasi penggunaan media sosial usahakan untuk bisa menjadwalkan waktu penggunaannya media sosial pada jam dan durasi tertentu. Lalu yang ketiga ada alokasi waktu. Apabila kebiasaan untuk sekedar melihat laman home media sosial, Facebook, Twitter, dan Instagram sulit dihilangkan, cobalah alokasikan waktu luang singkat, seperti ketika berada di kendaraan umum atau mengganggu antrean untuk melakukan kebiasaan tersebut. Dengan mengalokasikan waktu luang tersebut, Anda bisa tetap mendapatkan informasi terkini tetapi tidak kehilangan waktu Anda untuk aktivitas lain yang lebih penting. Next. Selanjutnya ada tantangan bermedia sosial, yaitu hoax. Jadi hoax merupakan tantangan dalam bermedia sosial. Istilah hoax atau kabar bohong menurut Linda Walsh dalam buku Sing Against Science merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang masuk sejak era industri. Diperkirakan pertama kali muncul pada tahun 1808. Untuk materi selanjutnya dijelaskan teman saya. Cara menghindari hoax. Yang pertama, bacalah berita hanya dari sumber yang layak dipercaya dan kredibel. Yang kedua ada baca dulu isi beritanya, baru share ke media sosial atau Facebook, Twitter, WA, dan lain sebagainya. Banyak orang hanya setelah membaca judul dan gambarnya langsung menyebarkan berita tersebut ke media sosial tanpa mengetahui dan memahami isi berita. Dan yang selanjutnya ada lihat alamat situs. Bila mendapatkan informasi hoax berupa pemberitaan media, perhatikan nama media yang membuat berita sekaligus alamat situs. Dan yang selanjutnya ada cek fakta. Perhatikan narasumber yang dicantumkan dalam berita tersebut, apakah berasal dari sumber resmi atau yang memiliki kredibilitas. Pembaca juga sebaiknya dapat membedakan antara fakta dan opini. Fakta merupakan peristiwa yang terjadi dan ada bukti, sedangkan opini adalah pendapat dan kesan dari penulis. Selanjutnya ada kriminalitis di media sosial. Yang pertama ada penipuan berkedok jual beli online. Yang kedua ada penculikan, dan yang ketiga ada pembajakan akun media sosial, dan yang terakhir ada prostitusi online. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.